Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Master Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Seperti biasa, kita akan belajar tentang fisika. Jangan bosan-bosan ya Dek belajar di sini supaya nantinya ini menjadi nilai ibadah buat kita semua. Oke ya? Nah, kita lanjutkan materi kita kali ini, melanjutkan materi di minggu-minggu lalu atau di pertemuan sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang elektroskop. Nah, dari kata-katanya, kalian pasti tahu kalau ada kop-kopnya itu berarti menunjukkan suatu alat. Contoh, mikroskop. Berarti mikro itu kecil, kop itu adalah alat yang bisa digunakan untuk melihat benda yang sangat kecil. Nah, elektroskop berasal dari kata elektro dan kop, berarti alat yang bisa digunakan untuk mendeteksi keberadaan elektron. Elektron itu adalah salah satu jenis dari muatan. Oke. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang elektroskop. Ya, elektroskop. Kakak bilang tadi, ini sudah pasti alat. Jadi, berarti alat yang digunakan untuk mendeteksi muatan listrik. Salah satunya adalah elektron. Alat yang digunakan. Oke, sengaja kakak besarkan tulisannya supaya bisa kalian lihat dengan baik. Alat yang digunakan. Alat yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan muatan listrik. Mendeteksi keberadaan muatan listrik. Oke Dek, ingat ya, muatan kemarin itu ada 3. Ada proton, ada elektron, dan ada neutron. Tapi yang bergerak itu adalah si elektron. Oke, nah karena kita mau bahas tentang elektroskop, kakak harus kasih tahu dulu bagian-bagian atau gambaran dari elektroskop. Kakak gambarkan elektroskop itu seperti ini. Jadi bagian-bagian dari elektroskop. Bagian-bagian dari elektroskop. Gambarannya seperti ini. Kalau kakak ibaratkan gambaran rincian sedetail-detailnya ya Dek. Kalau gambaran rincinya kakak nggak berjelaskan di sini. Yang penting seperti inilah gambarannya. Nah ini ya. Oke. Nah ini yang nomor 1 ini disebut sebagai kepala elektroskop. Ini disebut sebagai kepala. Kepala siapa? Kepala dari elektroskop. Kepala si elektroskop. Ini nomor 1 ya. Nah yang nomor 2 ini disebut sebagai batang elektroskop. Batang dari elektroskop. Ini Deko. Ada 2. Kemudian yang ketiga ini adalah disebut sebagai daun. Daun apa? Daun elektroskop. Daun elektroskop. Ada 3 ya. Yang pertama ada kepala elektroskop, yang kedua batang elektroskop, yang ketiga adalah daun elektroskop. Dan pada hakikatnya elektroskop itu bermuatan netral. Kak, yang dikatakan netral itu bagaimana kalau di elektroskop? Yang dikatakan netral berarti jumlah proton dan neutron di kepala elektron sama dengan jumlah proton dan neutron yang berada di daun elektron. Itu dikatakan elektron dalam keadaan normal atau netral. Oke ya? Kakak tuliskan di bawah. Elektroskop dalam keadaan netral. Elektroskop dalam keadaan netral ini artinya adalah jumlah elektron dan proton. Jumlah elektron, proton dan elektron di kepala sama dengan jumlah E dan P di mana? E dan P di daun elektroskop. Di daun elektroskop. Nah, ini untuk keadaan netral. Oke. Kak, sekarang apa fungsi dari kepala, apa fungsi batang, apa fungsi daun elektroskop? Coba dijelasin Kak. Baik, kakak jelaskan.
fungsi atau fungsi bagian-bagian elektroskop. Itu ya, Dik. Fungsi dari fungsi bagian-bagian dari elektroskop. Fungsi dari bagian-bagian elektroskop. Nah, yang pertama itu adalah kepala elektroskop. Nomor 1 tadi ya, nomor 1 itu adalah kepala. Kepala siapa? Kepala elektroskop. Kepala elektroskop. Apa fungsinya, Kak? Di kepala ini adik dideteksi muatan itu positif atau negatif. Berarti pendeteksi muatan yang didekatkan. Itu ya fungsinya, pendeteksi. Pendeteksi muatan yang didekatkan. Pendeteksi muatan yang didekatkan. Itu fungsi dari kepala elektroskop. Oke, nomor 1. Yang nomor 2 bagiannya adalah batang elektroskop. Batang. Batang siapa? Batang dari elektroskop. Batang elektroskop apa fungsinya? Batang elektroskop itu isolator. Berarti kalau isolator penghantar listrik yang buruk ya. Isolator tidak bisa menghantar listrik dengan baik. Jadi kami bikin di sini tidak dapat menghantar listrik dengan baik. Tidak dapat menghantar listrik dengan baik. Itu tadi si batang elektron. Oke. Yang ketiga itu adalah daun elektroskop. Ini yang paling sering diamati di antara si kepala dengan si daun ya. Jadi kakak bikin di sini adalah yang ketiga daun elektroskop. Daun elektroskop. Ini daun elektroskop. Daun elektroskop ini fungsinya apa? Bisa membuka dan bisa menutup. Saat netral dia menutup, saat didekatkan muatan dia akan membuka. Nah, ini dikatakan menutup ya. Kalau dia netral, ini netral berarti menutup. Ini dalam keadaan netral. Oke, kita bikin daun elektroskop bisa menutup dan membuka. Atau kata lainnya adalah menguncup. Kadang-kadang si buku bikin menguncup ya, Dik. Menguncup ini artinya menutup, ya. Menutup. Kapan dia menutup? Saat dia dalam keadaan netral. Dalam keadaan netral. Nah, ada adik-adik daunnya ini pasti akan membuka ya. Atau kalau di sini menguncup, di sini bahasa lainnya adalah melebar. Jadi ini melebar. Di sini melebar, baru dalam kurungnya kakak bikin membuka. Nah, ini membuka kapan, Kak? Saat didekatkan muatan. Saat didekatkan muatan. Nah, ini muatan lain. Saat didekatkan muatan lain. Itulah dia untuk si daun elektroskop. Bisa ya sampai di sini? Cukup jelas ya kakak rasa. Nah, sekarang kita buat bagaimana kerja dari elektroskop saat didekatkan dengan muatan positif atau muatan negatif. Jadi kakak tuliskan di sini. Selanjutnya adalah cara kerja elektroskop. Kakak tulis ya. Cara kerja. Cara kerja siapa? Cara kerja elektroskop. Cara kerja elektroskop. Yang pertama sekali kakak tulis elektroskopnya netral. Elektroskop dalam keadaan netral ya. Elektroskop netral didekatkan dengan benda bermuatan. Dengan benda bermuatan. Bermuatan apa dulu kita buat, Dek? Bermuatan negatif dulu ya. Bermuatan negatif. Nah, jadi si elektroskop itu masih dalam keadaan normal kayak di sana, masih dalam keadaan netral ya. Jadi kakak bikin ini adalah suatu elektroskop. Elektroskop ini dalam keadaan netral. Berarti daunnya ini adalah menguncup atau menutup. Nah, syaratnya apa, Kak? Kalau dikatakan dia netral, berarti elektron dengan
elektron dengan proton di kepala dan di daun itu bernilai sama. Kalau kakak ibaratkan tadi di sini deko, di sini negatif, di sini negatif, terus di sini positif, di sini positif. Kan ada dua pasang. Ini juga harus sama, di sini positif, positif, negatif, negatif. Itu dikatakan dalam keadaan netral. Nah, ini sama ya. Berarti jikalau di sini kakak tuliskan muatan elektron, di sini juga ada muatan elektron, di dalam ada muatan proton, ini juga muatan proton. Seperti itu ya. Oke, kalau seperti itu kakak gambarkan di sini nilai dari yang di bawah ya, Dik. Maaf ya untuk ini, untuk papan tulisnya. Jadi kakak bikin di sini muatan positif, di sini juga muatan positif, di sini negatif, di sini negatif. Oke. Kalau sudah negatif di situ, Dik, perhatikan ya. Jadi didekatkan dengan muatan negatif. Misal, Dik, di sini ada muatan yang negatif. Nah, ini muatan negatif ya, negatif, 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 negatif. Nah, didekatkanlah ini dengan elektroskop tadi. Jadi elektroskop ini kemari. Didekatkanlah ini, Dek. Ini kan pertama-tama dalam keadaan normal, ini kan? Tapi didekatkan dengan muatan negatif. Ini tadi sudah ada kian kan? Ini muatan positif, negatif, negatif, positif, positif. Nah, perhatikan di sini positif, positif, negatif, negatif. Negatif dengan positif itu pasti akan saling tarik menarik. Negatif dengan negatif pasti akan tolak menolak. Jadi apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik. Karena di sini muatannya muatan negatif, jadi positif ini Dek tertariklah dia terhadap negatif, naiklah dia. Naiklah muatan positif. Berarti untuk yang pertama cara kerjanya adalah muatan positif. Positifnya di mana, Dek? Muatan positif di daun, ya. Muatan positif di daun elektroskop. Di daun elektroskop naik ke kepala elektroskop. Kenapa bisa naik? Karena dia yang didekatkan adalah yang berlawanan jenis dengan dirinya. Tadi kan yang di sini negatif, yang di bawah positif, pas dia tertarik. Kak, jadi bagaimana nasib yang sejenis? Nah, nasib yang sejenis di dalam sini kan ada elektron. Yang didekatkan juga elektron, sama-sama muatan negatif. Berarti bagaimana? Negatif dengan negatif akan saling tolak menolak. Jadi karena dia tolak menolak, adikku, maka si elektron ini turunlah dia menuju daun elektron. Nah, ini turun, ini juga turun ke daun. Jadi apa yang terjadi pada daun elektroskopnya? Gantilah dia gambarnya daun elektroskop. Jadi bagaimana gambarannya? Ini akan menjauh, ini akan menjauh. Komponen penyusunnya siapa? Di sini negatif, di sini negatif, di sini negatif, di sini negatif. Makanya ini jadi agak renggang dia, melebarkan. Kenapa? Karena negatif dengan negatif akan saling tolak menolak. Nah, kayak gitu ya. Jadi poin kedua apa? Tadi kan muatan positif yang naik. Nah, itu kita tinggal lagi yang muatan negatif. Muatan negatif. Di mana muatan negatif? Yang di sini, ya kan tadi kalau menolak akan turun dia ke bawah. Muatan negatif di kepala elektroskop. Di kepala aja kakak tulis ya, Dek. Di kepala akan turun ke daun elektroskop. Nah, ini ke daun elektroskop. Apa yang terjadi saat dia turun? Saat dia turun, maka muatan sejenis akan saling tolak menolak. Kalau saling tolak menolak berarti di sini saling menjauh. Kalau dia saling menjauh berarti daunnya melebar atau menyempit. Daunnya akan melebar seperti ini. Kak, kalau kasusnya misalkan yang didekatkan ini diganti bagaimana, Kak? Boleh. Jadi yang di sini kita bikin kasus yang nomor 2, elektroskop, ya. Elektroskop netral. Ini masih netral nih. Elektroskop netral didekatkan. Elektroskop netral didekatkan dengan benda bermuatan positif. Kita buat jadi bermuatan positif.
Karena tadi yang netralnya sudah kakak jabarkan, di sini langsung kakak bikin aja ya dik peristiwanya ya. Di sini ada suatu muatan atau benda bermuatan gitu ya. Ini benda bermuatannya bermuatan positif, misal positif, 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 positif begitu. Didekatkan dengan si elektroskop tadi, elektroskop. Nah ini. Jadi apa yang terjadi? Awalnya kan dia ini berkeadaan netral, berarti jumlahnya sama. Apa yang terjadi? Kakak ibaratkan di sini positif, di sini positif, di sini negatif, negatif. Di sini positif, positif, negatif, negatif. Netral kan? Apa yang terjadi? Nah, perhatikan. Kalau di sini positif, di sini negatif, pasti mereka akan saling tarik menarik. Ini tertarik ke dalamnya. Ini juga wajib tertarik. Yang di bawah juga ikut tertarik. Sap, ini tertarik. Ini juga sap, ikut tertarik. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana kondisi yang kedua ini kak? Yang proton dengan proton terhadap si muatan uji itu kan tidak bisa karena mereka saling tolak menolak. Maka bagaimana? Dia menjauh lah dia ke bawah lah dia. Ini juga ke bawah. Jadi bagaimana gambarannya? Gambarannya ini akan melebar. Tapi di sini positif, 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 positif. Nah ini saling apa dek? Saling menjauh. Kalau dia saling menjauh berarti bagaimana ini? Keadaan elektroskopnya melebar ya. Keadaan elektroskopnya melebar. Kasusnya pasti sama di sini. Ini kan muatan positif di daun, elektroskop naik ke atas. Ini kita bikin cara cepatnya aja ya. Positif di daun, positif di daun, turun kemana? Turun. Positif bukan di daun ya dek. Yang positif kan bukan di daun dulu, kita lihat. Positif di kepala, positif di kepala, turun ke daun. Iya. Positif di daun. Di daun naik kemana? Naik ke kepala. Iya, seperti ini. Oke dekku, mudah-mudahan yang banyak ini bermanfaat buat kalian. Jangan ada skip di setiap video pembelajaran kita supaya ilmu yang kalian serap dapat semua. Dukung terus channel kakak Master Rumus Fisika dengan cara like, comment, dan subscribe. Atau ajak teman-teman kalian untuk belajar bareng Kak Ulfa di Master Rumus Fisika. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.